apa? Bayazid Al-Bustami. Keren juga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahilil khairi liman yata'allam. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayu'udhamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa sunnah dzikrun wa du'aun sirran akibaha, dan disunnahkan dzikrun berzikir, wa du'aun dan berdoa sirron dengan cara sir, dengan cara pelan-pelan, akibaha selesai salat, ayis salati ay akibas salat, selesai salat, mengiringi salat. Ayyusannul israru, disunnahkan al israru mengucapkan sir atau pelan-pelan bihima dengan zikir dan dengan doa. Limun faridin wa makmumin, untuk orang yang sholat sendiri, wa makmumin dan orang yang jadi makmum, wa imamin dan juga untuk imam, lam yurid ta'limal hadirina, yang tidak menghendaki si imam untuk mengajarkan orang yang hadir, wala ta'minahum, dan juga tidak menghendaki akan mengamininya hadirin, lidu'aihi, untuk doanya imam, bisimaihi, dengan mendengarnya imam, mendengarnya doa. Warada fihi ma ahaditsu katsiratun, dan telah sampai dalam hal zikir serta doa ahaditsu katsiratun, hadis yang banyak. Dzukirat jumlatan dzakartu jumlatan minha, aku menuturkan, aku menyebutkan satu kelompok minha dari ahadis tersebut fi kitabi, dalam kitabku Irsyadul Ibad, yaitu kitab Irsyadul Ibad. Fatlubhu, maka carilah olehmu akan zikir dan doa itu. Fa innahu muhimmun, maka sesungguhnya itu doa penting, atau itu kitab penting, muhimmun penting. Di antara kesunatan-kesunatan yang perlu kita jaga dalam salat kita kemarin ada merenungkan makna dari bacaan kita. Kalau kita baca sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memuji, kita renungkan, hati kita juga membaca sami Allahu liman hamidah, hati kita juga memahami bahwa Allah maha mendengar orang yang memuji. Yang dimaksud pujian itu apa? Pujian Rabbana lakal hamdu. Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya. Kita muji dah, Rabbana lakal hamdu, ya Tuhanku, hanya milikmu lah segala puji. Mil'us samawati wa mil'ul ardi, pujian yang memenuhi langit, memenuhi bumi, dan memenuhi segala sesuatu setelah langit dan bumi. Artinya pujian kita sebanyak apapun itu tidak akan cukup untuk kesempurnaan Allah. Oleh karenanya pol-polannya yaitu tadi Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi, itu pujian yang memang diajarkan oleh Rasulullah. Sami Allahu liman hamidah, kita renungkan maknanya. Rabbana lakal hamdu, renungkan. Ini sunnah dalam salat untuk mendatangkan khusyuan. Nah, kesunnatan berikutnya hubungannya dengan salat, disunnahkan setelah salat zikir yang kita umumnya sudah tahu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 3 kali. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunubi wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma antas salam wa minkas salam, ilaika salam, itu zikir. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Jadi berapa tuh? 33 kali 3 99. Nah, kemudian disempurnakan 100-nya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu la haula wala quwwata illa billah. Dan setelah itu doa. Nah, zikir ini disunnahkan, zikirnya itu sendiri sunnah selesai sholat. Nah, doanya juga itu sunnah selesai sholat.
doa-doa yang kita kenal dalam ini rangkaian zikir-zikir salat. Ya, di antaranya Allahumma inna na'udzubika min jahdil bara wa darqis syaqwa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min hammil hazan wa na'udzubika. Pokoknya yang biasa Arif apa? Saya tahu kan di luar kepala semua juga. Arif, di luar kepala semua kan ya? Di luar kepala maksudnya. Bang Anggun kan di luar kepala semua ya, doa-doa habis sholat ya. Doa-doa selesai sholat zikirnya. Ya di luar kepala, di luar kitab. Gak ada yang nyantel maksudnya. Itu zikir-zikir itu memang sunnah hukumnya. Zikirnya dan doanya sendiri sunnah. Nah di sini disebutkan sirronnya dibaca pelan-pelan juga sunnah. Jadi sunnahnya memang pelan-pelan. Sunnahnya tidak kencang-kencang zikir itu disunnahkannya. Kecuali untuk imam yang memang pengen ngajarin makmumnya. Seperti kiai yang imamin santrinya kan pengen ngajarin itu. Biar santrinya terbiasa, boleh dikencengin jahar. Atau seperti ustadz yang pengen ngajarin jamaahnya yang di belakang ya boleh. Atau seperti imam yang menginginkan supaya makmumnya ngaminin, supaya makmumnya mengaminkan doanya, maka disunahkan jahar. Nah kalau tidak seperti itu, kalau enggak pengen diamini, enggak juga pengen ngajarin, ya orang di belakang semua, kiai semua, masa ngajarin kiai, padahal dia cuma imam rawatib, imam yang udah tugas gitu, di belakang kiai semua, kan ngajarin nggak pantas. Tapi juga nggak pengen diamini juga, ya udah pelan-pelan aja, sir. Jadi sunnahnya pelan-pelan, sunnahnya dibaca pelan atau lirih, zikirnya lirih, doanya juga lirih. Disunahkan selesai sholat. Nah banyak hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan zikir dan doa selesai sholat, yang membacanya juga dibaca dengan cara sir. Ini banyak sekali hadis-hadis dan dikumpulkan oleh pengarang, oleh muallif dalam kitabnya tersendiri, yaitu kitab Irsyadul Ibad. Pernah dengar kitab Irsyadul Ibad ya? Pengarangnya Irsyadul Ibad sama Fathul Mu'in sama, satu orang namanya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, dari Malabar itu India. Jadi Malibari bukan Malioboro, bukan. Malibari itu Malabar, India. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Ini yang ngarang Fathul Mu'in dan juga yang ngarang Irsyadul Ibad. Irsyadul Ibad, Fathul Mu'in itu kitab yang terkenal itu. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari ini punya guru namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami punya guru namanya Zakaria Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori punya guru namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kalau ungkapannya Syekh Zakaria Al-Ansori ini bilang, saya jadi begini karena kejepit dua batu. Ibnu Hajar kan artinya anak batu. Saya kejepit dua batu. Guru saya Ibnu Hajar Al-Asqalani orang top, murid saya Ibnu Hajar Al-Haytami orang top juga. Mau nggak mau, karena muridnya orang pintar, harus belajar lagi, harus benar-benar. Dan mau nggak mau, karena gurunya orang top, maka saya harus lebih giat lagi. Maka jadi aku seperti sekarang ini, kata Syekh Zakaria Al-Ansori. Jadi bedanya kalau guru dari pengarang Fathul Mu'in namanya Ibnu Hajar Al-Haytami, ini kalau di Fathul Mu'in sebutannya Syekhuna, guru kami. Syekhuna itu di bidang fikih, jadi terkenal di bidang fikih. Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami punya guru namanya Zakaria Al-Ansori, punya guru namanya Ibnu Hajar juga, cuma Al-Asqalani. Nah kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani ini terkenal sebagai ulama hadis, dalam ilmu hadisnya terkenal. Walaupun ya dua-duanya dan hampir seluruh ulama dulu itu, hampir seluruh fan ilmu sebenarnya menguasai ya hadis ya fikih, cuma yang muncul atau yang kelihatan banget ya pasti ada satu bidang. Ibnu Hajar Al-Asqalani hadis, kalau Ibnu Hajar Al-Haytami fikih. Masanya beda.
lebih dulu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani antaranya karya yang paling terkenal itu kitab, pernah dengar juga pasti, Nasoihul Ibad, pernah dengar ya? Pernah dengar Nasoihul Ibad. Itu syarah dari kitabnya Ibnu Hajar. Nasoihul Ibadnya sebenarnya syarahnya itu Syarah Senawi Banten. Cuma kitab aslinya namanya Zadul Ma'ad. Jadi Nasoihul Ibad fi syarhi Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad ini kumpulan hadis dan kumpulan perkataan atau pesan para sahabat. Ini Zadul Ma'ad, syarahnya Nasoihul Ibad. Pengarangnya Zadul Ma'ad, kumpulan nasihat-nasihat atau hadis-hadis, ini pengarangnya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang terkenal juga selain Nasoihul Ibad, Fathul Bari. Fathul Bari itu syarahnya Sahih Bukhari. Itu juga terkenal Fathul Bari. Itu ada sekitar 14 jilid. Fathul Bari syarahnya Sahih Bukhari. Sahih Bukharinya aja 4. Disyarahkan jadi 12 atau 14 tergantung cetakannya. 14 segini-segini tipis. 14 Fathul Bari. Ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ulama hadis. Nah, kalau ini Syekh Zainuddin muridnya Ibnu Hajar juga, tapi Ibnu Hajar Al-Haytami. Syekh Zainuddin Al-Malibari ini pengarang kitab Fathul Mu'in. Silakan, kata beliau, kalau mau lihat zikir-zikir dan doa-doa itu sudah aku himpun dalam kitabku namanya Irsyadul Ibad. Ini saya baca Irsyadul Ibad di Al-Abror dan di Tanah Kusir 2. Tanah Kusir 2 malam Minggu atau pegang mas ada mas, bisa libat tadi ya, bisa libat dia labror habis Jumat juga bisa bangun labror, cuma pakai jilbab. Bisa libat juga, bisa libat. Kalau tadi Nasoihul Ibad saya baca malam Rebo, Nasoihul Ibad karya Ibnu Hajar juga, tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu Nasoihul Ibad itu syarah dari Zadul Ma'ad. Zadul Ma'adnya yang karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nasoihul Ibadnya karya Senawi Banten. Nah, kalau engkau mau melihat atau engkau mau menelaah doa-doa dan zikir-zikir, itu sudah aku himpun dalam kitabku namanya Irsyadul Ibad. Silakan cari, silakan pelajari, maksudnya mu'alif gitu. Warawa at-Tirmidzi wa Abi Umamah, dan Imam Tirmidzi mengeluarkan hadis dari Abu Umamah, qala berkata, Abu Umamah qila, ditanyakan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyud du'ai asma'u ay aqrabu ilal ijabati. Doa apakah ya Rasulullah asma'u yang paling didengar, ay aqrabu ilal ijabati, maksudnya yang paling dekat dengan ijabah, yang paling dekat dengan jawaban. Qala, maka bersabda Rasulullah, jaufal laili, tengah malam, wa duburos sholawatil maktubati, dan setelah sholat fardu, sholat maktubah. Ini satu hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasannya Rasulullah bersabda, pernah Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, doa apa sih yang paling cepat dikabul? Doa apa sih yang paling dekat dengan jawaban, gampang dijawabnya oleh Allah? Kata Rasulullah, yaitu doa tengah malam. Bangun tengah malam doa di situ, minta jodoh, rib, ya Allah jodoh, yang penting mah cantik, kaya juga nggak apa-apa. Itu mah menang banyak. Ya Allah jodoh mah yang penting gak jelek, yang penting kaya. Tengah malam, atau kalau nggak tengah malam ya jauh, kalau nggak tengah malam dubura kulli shalah, dubura shalawatil khams, yaitu doa selesai sholat 5 waktu atau sholat fardu, doa. Karenanya di sini sunnah selesai doa dikir, selesai sholat dikir, selesai dikir doa. Karena ini waktu-waktu yang cepat diijabah doa-doa kita. Warwa Syaikhoni an Abi Musa. Imam Bukhari dan Muslim, dua syekh. Kalau disebutkan Syaikhoni itu pasti maksudnya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Meriwayatkan satu hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau berkata, qala kunna ma'an nabi, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kunna idza asyrafna ala wadin, maka
kami idza asyrafna, tatkala itu telah dekat kami, ala wadin, di satu lembah, halalna, maka kami menyebutkan tahlil. Halalna itu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah itu halalna. Wa kabbarna, dan kami bertakbir, takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Wartafa'at aswatuna, dan menjadi kencang aswatuna, suara kami. Faqala an-nabiyyu, maka Nabi berkata, ya ayyuhan nas, orang-orang, manusia, irba'u ala anfusikum, irba'u ala anfusikum, lirihlah dalam jiwa kalian, fa innakum la tad'una asamma, karena sungguhnya kalian tidak sedang memanggil asamma, zat yang budak, wala ghaiban, dan tidak sedang memanggil zat yang gaib, zat yang, artinya gaib di sini zat yang tidak hadir. Innahu hakimun sami'un qaribun, sungguhnya dia yang engkau seru, yang engkau panggil itu hakimun, yang maha bijaksana, sami'un, maha mendengar, qaribun, maha dekat. Titik. Ihtajja bihil Baihaqi wa ghairuhu lil israri, mengambil hujjah atau argumen dengan hadis ini Imam Baihaqi wa ghairuhu, dan selain Imam Baihaqi, lil israri, untuk melirihkan, memelankan, melirihkan, bidzikri, dengan zikir, wa du'ai, dan doa. Ada satu hadis yang menceritakan bahwasannya, kata Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat, kami pernah satu waktu bersama Rasulullah jalan, kemudian sampailah kami di sebuah lembah. Nah, di lembah itu ya namanya masa, ya masa, kayak orang demo gitu kan, masa itu namanya masa. Kalau udah satu ada yang ini, ada yang mulai, biasanya yang lain ikut juga. Ada yang tahlil la ilaha illallah, la ilaha kencang, yang lain juga ikut la ilaha illallah. Ada yang takbir juga, Allahu akbar, kencang-kencang. Nabi mendengar ini, kemudian Nabi bilang, ya Yohanes, orang-orang, coba suaranya dipelanin. Kalian bukan sedang memanggil zat yang budak, kalian bukan memanggil zat yang tuli, bukan. Dan juga kalian bukan memanggil orang yang jauh di sana, bukan. Tapi orang yang hadir kalian panggil. Maksudnya Allah senantiasa hadir. Allah tidak gaib, Allah senantiasa hadir. Kalian sedang memanggil zat yang maha mendengar, zat yang selalu hadir, di sisi kalian dan sangat dekat. Maka jangan kencang-kencang kalau berzikir, jangan kencang-kencang kalau menyebutkan takbir dan juga tahlil itu, jangan kencang. Nah, atas dasar ini Imam Baihaqi dan sebagian ulama lain mengatakan dalam berzikir sunnahnya pelan, jadi jangan kencang-kencang, jangan kencang-kencang tapi pelan. Ini satu dasar hadis yang diambil, sehingga Imam Baihaqi menyatakan sunnahnya memang pelan. Wa qala Syafi'i fil akhtaru lil imam wal ma'mum ayyadhkura Allah ta'ala ba'da salami minas salati wa yukhfiya dzikra illa ayyakuna imaman. Dan Imam Syafi'i berkata dalam kitab akhtaru lil imam wal ma'mumin ayyadhkura Allah ta'ala ba'da salami minas salati. Aku memilih lil imam wal ma'mum, untuk imam dan makmum, ayyadhkura, hendaklah dia berzikir atau menyebutkan Allah Ta'ala, asma Allah Ta'ala, ba'da salami, setelah salam, maksudnya setelah salat, minas salati, dan salat, wa yukhfiya, dan dia menyamarkan atau melirihkan adzikra, zikirnya, illa ayyakuna imaman, kecuali dia seorang imam, yuridu ayyata'allama minhu, yang ingin agar dia diteladani atau dia diikuti, maksudnya dipelajari itu diikuti. Fayajharu, maka boleh jahar atau boleh kencang imam, hatta yara innahu qad tu'lima minhu, sehingga dia melihat, dia tahu bahwasannya dia sudah dicontohkan atau diikuti. Tsumma yusirru, kemudian dia memelankan atau melirihkan doanya. Fa innallaha ta'ala, maka sungguhnya Allah Ta'ala berfirman, yaqulu, berfirman dia Allah,
wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha. Itu ayat. Janganlah engkau wala tajhar, janganlah engkau keras-keras bi sholatika dengan doamu, wala tukhafit biha, dan janganlah engkau menyamarkan, janganlah engkau melirihkan biha dengannya, yakni wallahu a'lam, Allah menghendaki dan Allah Maha tahu, ad-du'a, melirihkan doa, wala tajhar, dan janganlah engkau berkeras-keras mengencangkan, hatta tusmi'a ghairaka, sehingga engkau memperdengarkan ghairaka akan orang lain, wala tukhafit, dan janganlah engkau terlalu pelan, hatta la tusmi'a nafsaka, sehingga engkau tidak bisa mendengarkan nafsaka, dirimu sendiri. Intaha, selesai. Imam Baihaqi ini menganggap zikir dan doa semuanya harus pelan, atas dasar hadis tadi, hadis yang di lembah para sahabat lagi tahlil kencang-kencang tuh, kemudian oleh Rasulullah dinasihatin jangan kencang. Atas dasar hadis ini sunnah zikir itu pelan aja, doanya juga pelan. Nah kalau Imam Syafi'i lihat-lihat, untuk imam dan makmum memang bagusnya selesai salam itu dia berzikir dan dia melirihkan zikirnya. Makmum maupun imam zikirnya pelan-pelan aja, kecuali imam yang pengen diikutin oleh makmumnya, maksudnya pengen agar makmumnya mengikuti dia, makmumnya meneladani dia. Misalnya tadi kiai pengen supaya makmumnya ikut bisa juga, maka boleh, silakan. Maka boleh. Nah sehingga kalau dia sudah tahu, kata Imam Syafi'i, kalau makmumnya sudah tahu, sudah bisa mengikuti, maka hendaknya pelan-pelan. Jadi kalau buat awal-awal yang masih baru belajar, silakan kencengin. Tapi kalau sudah makmumnya udah mulai hafal, udah mulai dipelankan saja, kata Imam Syafi'i gitu. Nah pelan dan kenceng ini juga sifatnya relatif. Jadi nggak boleh terlalu kenceng juga, nggak boleh terlalu pelan juga. Nggak boleh terlalu kenceng sampai orang lain tuh dengar banget, sampai orang lain tuh pengeng, amin, amin. Sampai nggak boleh kenceng-kenceng. Tapi nggak boleh juga terlalu pelan sampai kita nggak kedengeran, nggak boleh. Kita sendiri aja nggak dengar. Doa apaan bang? Tahu saya juga nggak dengar. Nggak boleh juga. Jadi tengah-tengah. Jangan terlalu kenceng sampai orang lain dengar, tapi jangan juga terlalu pelan sampai diri kita nggak dengar. Jangan, tengah-tengah. Imam Syafi'i. Doa seperti itu. Doa itu jangan terlalu kenceng dan jangan terlalu pelan. Zikir sunnahnya pelan. Ini beberapa bagian atau beberapa pendapat tentang zikir. Selagi ada tujuan untuk mengajarkan supaya orang yang di sampingnya itu memang mengerti atau di sampingnya itu mengamini, maka boleh dikencengin. Kalau ada tujuan tertentu, maka diperbolehkan itu baca zikir kencang, itu boleh. Faidatun, ini sebuah faidah. Qala syekhuna amal mubalaghatu fil jahri bihima fil masjidi bihaitsu yahsulu tashwisun ala musallin fayambagi hurmatuha. Berkata syekhuna, guru kami, ini yang tadi saya sampaikan, pengarang Fathul Mu'in namanya Syekh Zainuddin. Kalau dia menyebutkan qala syekhuna, berkata guru kami, maksudnya adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Guru kami berkata, ammal mubalaghatu fil jahri, adapun berlebihan dalam kencang, dalam mengeraskan suara, bihima, sebab zikir dan doa, fil masjid, di masjid, bihaitsu yahsulu tashwisun, sekiranya akan terjadi apa, tashwisun, gangguan, ala musallin, atas orang yang salat, fayam bagi hurmatuha, maka seyogianya hurmatuha itu mencegah mubalaghah. Hurmah itu artinya tercegahnya mubalaghah. Maksudnya kalau terlalu kenceng doa dan zikir di masjid sehingga bisa mengganggu orang yang sholat, maka hendaknya jangan dilakukan. Nah, di sini guru dari mu'allif
guru dari Syekh Zainuddin, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ini lebih bijak lagi. Ya kencang-kencang nggak apa-apa di masjid, boleh kencang, tapi jangan kencang yang terlalu kencang, jangan. Jadi kencang yang dimaksud di sini kencang sampai kedengaran sampai-sampainya nggak apa-apa, boleh. Tapi jangan mubalaghah atau jangan kebangetan kencang sehingga mengganggu orang yang sholat, nggak boleh. Zikir doa seperti itu. Demikian juga bacaan Quran. Kita ngaji ngedres di masjid. Masjid kan punya umum, tempat umum. Nah, di situ ada orang yang sholat, maka hendaknya jangan mubalaghah atau jangan terlalu kencang. Jadi pelan-pelan aja. Pelan-pelan, artinya pelan-pelan di sini sedang orang bisa dengar juga, tapi juga jangan pol kencang, volumenya dikencengin, jangan, bisa mengganggu orang yang sholat. Karena tujuan asli dari masjid itu kan memang buat sholat. Namanya juga masjid tempat sujud, bukan tempat zikir, bukan tempat ngajar, bukan tempat baca Quran. Sebenarnya kan tujuan aslinya memang buat orang sholat. Maka orang yang sholat itu lebih diutamakan, jangan sampai keganggu dengan zikiran, dan sampai keganggu dengan doa-doa kita selesai sholat. Namun tetap boleh dibaca jahar sehingga orang lain dengar tuh boleh, asal jangan mengganggu yang sholat gitu aja. Batasannya ini lebih longgar. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan boleh aja kenceng dengan niat-niat tertentu seperti mengajarkan atau ingin supaya makmumnya mengamini, boleh. Tapi catatannya jangan terlalu kencang sampai mengganggu orang sholat, tuh nggak boleh. Furu'un, ini sebuah cabang pembahasan. Yusannuf tiftahud du'a bilhamdillah wallahu a'lam bishawab.